Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, kemudian dipotong-potong dan diunggah ulang, apalagi diadu dengan video yang juga potongan. Itu bisa babak blur nanti. Ya, linknya saja kalau memang berkenan mau membantu dakwah dan bisanya kamu sholawatmu itu adalah membagikan linknya saja, ya sudah, linknya saja dibagikan, jangan videonya dipotong-potong ya. Oke, itu seperti biasanya introduction atau open statement yang selalu aku sampaikan untuk kalian semuanya, bil khusus untuk santri-santri Isra dan secara umum untuk semuanya yang berkenan ngaji bareng di channel Gus Beti ya. Dan mohon dipersori karena kendala teknis ya, HP-nya lagi rusak. Jadi untuk yang di YouTube kita tidak bisa live. Nanti yang di YouTube bisa lihat rekodnya ya. Dan itu akan dimuat dalam 2 seri karena dibikin setengah jaman. Kajian kita dalam durasi kisaran 1 jam ya. Kita akan berhenti di sana. Kurang lebihnya 1 jam gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin aku sudah bahas untuk kalian semua dalam rangka memberikan tanggapan terhadap katakanlah pengkhotbah gitu ya, yang mengatakan bahwa Natal itu tradisi surgawi kata dia, bukan tradisi pagan. Alasannya karena malaikat memperingati Natal gitu. Dan kemarin sudah kita bedah 1 jam penuh ya. Dan kita kritisi ayat-ayatnya yang itu merujuk hanya di Injil Matius dan Lukas, sedangkan Markus dan Yohanes itu diam 1000 bahasa ya, tidak pernah berkomentar tentang Natal ya. Dari apa yang tertulis di kitab Injilnya Pak Matius dan Pak Lukas, tidak ada kita menemukan bahwa malaikat itu merayakan Natal ya. Jadi artinya kalian sudah bisa menilai sendiri. Kalau nanti belum lihat supaya jelas, silahkan lihat videonya, itu sudah diunggah di channel YouTube Gus Beti ya, Subandito Sukoco. Terus ketik apakah Natal itu tradisi pagan atau tradisi surgawi, seri ke-1 itu sudah diunggah tadi malam ya. Dari video itu kalian sudah bisa menjawab benar nggak yang disampaikan oleh pengkhotbah itu. Secara akademik kita harus tunduk terhadap Alkitab sebagai referensinya ya. Oke. Nah, kali ini aku akan mengambil tajuk meneladani Maria. Ya, itu sebetulnya kurang lengkap ya. Lengkapnya seperti ini: meneladani Maryam, titik temu Kristen Islam gitu ya.
tentang Natal itu ada nggak hubungannya dengan dewa matahari, dengan pagan, itu kemarin sudah kita bahas ya. Jadi yang belum silakan lihat di sana, yang sudah untuk mengulangi sudah ya. Kita sekarang beralih tajuk meneladani Maryam ya, titik temu Kristen Islam. Artinya meeting point atau titik temu di sana ada sesuatu yang kita sama-sama sepakat. Meskipun nanti Yahudi nggak sepakat, gitu loh ya. Jadi trilogi anak-anak Abraham, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam, ya. Ada kalanya Yahudi dan Islam ketemu, sama Kristen nggak ketemu. Konsepnya apa? Konsep teos misalkan. Kita ketemu bahwa Yahudi itu ehad, itu tunggal. Islam juga ahad, itu tunggal. Tapi di tangan Kristen dia jadi tritunggal, dalam tanda kutip ya, bukan semua Kristen. Di sana Yahudi dan Islam ketemu. Ya, ketemu di sana. Tetapi di sini ya, yang ketemu itu Kristen dan Islam. Sama Yahudi kita nggak ketemu. Ya itulah namanya anak-anak Abraham, begitu ceritanya. Sehingga kita sebetulnya harus berbesar diri ketika kita memasuki ruang-ruang diskusi comparative religion. Nggak bisa gimana ya, nggak bisa kaku-kakuan gitu. Ada saatnya ketemu, ada saatnya berpisah gitu ya. Itu yang bisa aku sampaikan. Jadi tajuk kita kali ini adalah meneladani Maryam ya, titik temu Kristen Islam ya. Oke, tolong dibantu tap-tapnya ya supaya enggak rungkat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cerita dulu sebagai sebuah introduction kajian kita. Sudah cukup lama sih ya. Mungkin ada 10 tahun yang lalu. Ada satu keluarga itu setelah suaminya meninggal murtad. Ya. Satu keluarga ketika ditinggal suaminya itu murtad. Dengar-dengar sih si ibunya itu terlilit masalah hutang. Ya. Terus ada yang peduli ya. Akhirnya dia mengikuti yang memberikan pertolongan itu, maka murtadlah satu keluarga. Ya. Ini pembelajaran bagi kita bersama. Kalau saudara kita ada yang kesusahan ya, maka kita harus cepat-cepat untuk memberikan pertolongan. Ya. Kalau kita nggak bisa menolong, kita carikan orang yang bisa menolong. Jangan nanti ditolong orang lain terus dia murtad, kamu baru rame. Kan yang sering seperti itu ya. Makanya dalam Islam yang disebut satu tubuh itu harus diwujudkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Jangan lu kenyang sementara tetangga lu lapar, lu diem aja. Nanti ada yang kasih makan tetangga lu terus dia ikut agamanya yang kasih makan, lu baru ribut. Kan jadi kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau kita lihat secara holistik, seseorang yang murtad karena dia kesusahan tidak ada yang nolong, maka saudara Islamnya yang ada di sekitarnya, yang dia mampu nolong tapi tidak mau nolong, itu kebagian murtadnya juga itu. Ya, karena dia cuek bebek, nggak mau menolong saudaranya gitu. Oke. Karena peristiwa itu aku dipanggil di salah satu wilayah lah ya. Aku nggak mau sebutkan namanya itu di mana gitu, karena ada privasi yang harus kita jaga. Aku dipanggil dan untuk menghandle kasus itu, kasus pemurtatan satu keluarga itu, dan aku datang. Ya kalau nggak salah hari-harinya ya jelang begini nih. Pada waktu itu sebelum atau sesudah 25 Desember gue lupa, tapi sekitaran ini ya. Sekitaran ini. Akhirnya kita bersepakat setelah aku datang ya, untuk ketemu dengan sang ibu, dan kita memberi sebuah uluran ya,
sebuah tawaran gitu untuk kita malamnya ketemu ya, kita akan diskusi gitu. Dan sang ibu itu oke, jadi kami sudah ada appointment ya, dan kita sepakati Ba'da Isya. Ba'da Isya itu aku datanglah bersama tim Arimatea ya, karena itu memang kerjaan kami ya, sebagai salah satu wujud dakwah kami di Arimatea itu menangani kasus-kasus pemurtatan. Kami datanglah ke rumah ibu itu dan kulihat rumahnya sebetulnya bukan sembarangan. Jadi ini bisa dikatakan orang-orang punya lah ya, rumahnya bagus kok ya. Dan itu sebetulnya dia bukan asli penduduk situ, entah bapaknya pejabat yang almarhum atau gimana, gue nggak tahu. Aslinya Jogja itu, jadi orang Jawa sebetulnya, bukan asli pulau itu dia. Ya, oke. Begitu kita sesuai perjanjian kan kita nggak boleh dong nyelonong masuk tanpa izin dulu kepada tuan rumah kan. Dan sebelumnya kita sudah janjian dan ibunya setuju, kita masuk. Nah, biasa aku mau ngajak sang ibu itu diskusi ya, dan aku lihat ibu itu sebetulnya tatapannya sudah kosong. Kosong itu dalam artian ini kondisinya tergantung yang bawa saja, mau membawa ke kanan dia ya ke kanan. Graito, kenapa ini YouTube-nya? Mau bawa ke kiri ya ke kiri, gitu, ya sudah nggak ada. Jadi tergantung siapa yang bawa lah. Aku lihat, gue kan ketemu orang bukan 1-2 orang, banyak orang, dan menangani kasus begituan kan bukan sekali 2 kali. Gue bisa lihat ini ibu ini dalam kondisi tidak normal. Ya, seperti orang terhanyut di sungai, apa saja dia raih selama itu dia anggap bisa menolong dia. Itu kondisi si ibu itu gitu. Jadi dari pandangan matanya, begitu aku masuk rumah, itu sudah tidak normal. Ini tergantung siapa yang bawa. Mau dibawa ke kanan dia ya ke kanan, bawa ke kiri ya dia ke kiri. Ya mungkin itu sejauh informasi yang aku terima, begitulah yang terjadi ketika dia pailit, dililit hutang gitu, ada yang menolong, karena ceritanya rumahnya itu sudah ditawar-tawarkan cuman nggak laku-laku gitu ya. Akhirnya dia ikut agama yang menolong itu gitu. Oke. Dan bukan main-main loh ya. Ibu ini pengurus Aisyah loh. Bukan main-main. Ya. Makanya kita bilang sirotol mustaqim, tunjukilah kami jalan orang-orang yang istiqomah. Bukan berarti kita tidak istiqomah. Yang dipahami secara publik salah ya, bukan jalan yang lurus ya. Iya Kang Mas nge-lag karena ya keterbatasan wifi ya, karena kita pakai wifi yang kelas rakyat gitu ya. Nanti kalau kurang puas silakan lihat di videonya di YouTube-nya ya. Kalau suara bagus ya Kang Mas Farid kan ya, tolong diinfokan. Oke. Begitu aku masuk rumah, tiba-tiba di dalam itu sudah ada putra-putrinya beserta anak-anak muda-mudi gitulah ya. Muda-mudi dari yang mereka ikuti sekarang, yang murtad itu. Aku tim Arimatea sudah pasang apa namanya? Aku dulu sering pakai menjelaskan itu pakai PDF ya. Jadi pakai laptop, pakai screen gitu ya. Jadi Arimatea sudah kan kita kan tim ya, sudah ada pasang screen ya, laptop disiapin. Tiba-tiba anak dan ibu ini oke, nggak ada masalah. Aku bilang tadi ibu ini kondisinya kosong, dia mau dibawa kemana aja dia oke gitu ya. Dikerja diskusi dia oke gitu. Tiba-tiba dari dalam rumah keluar, gue nggak tahu anaknya yang mana karena di situ banyak orang yang ngomong itu anaknya, tapi di antara yang banyak itu anaknya yang mana saja gue nggak tahu. Intinya mereka keberatan kalau aku mengajak diskusi ibunya, mereka keberatan dan tidak memberikan izin gitu ya. Karena seperti itu, kita sebagai orang Islam yang punya adab, kita nggak boleh main paksa.
Akhirnya ya kita tarik diri dan cabut. Kita mohon diri, kita kemasi semua laptop, screen dan segala macamnya, kabel-kabel kita gulung, kita mohon diri dan kita pulang. Jadi nggak boleh memaksa. Kita bertamu dan menerima tamu dalam Islam itu ada aturan mainnya. Ketika tuan rumah tidak ngizin, meskipun ibunya ngizinin ya, tapi anak-anaknya di backup ada banyak itu, ada 10 atau 20 anak-anak muda gitu ya. Mereka membackup anaknya ibu ini mengatakan tidak setuju acara itu digelar, diskusi itu. Akhirnya ya kita pulang. Oke, kita pulang. Selanjutnya kan aku bermalam beberapa hari di situ. Ya. Selanjutnya karena kosong aku dijadwalkan mengisi kajian di rumahnya orang kaya lah ya, rumahnya orang kaya. Dia itu pengusaha atau penguasa ya. Pengusaha atau penguasa villa sekawasan itu. Lu bisa bayangkan gimana kayanya. Tapi waktu gue ke sana, gue nggak temu orangnya karena lagi umroh sama istrinya. Lagi umroh, cuman sudah disiapin ini kamarnya. Nanti kalau aku datang, jadi kamarku sudah disiapin. Dan di kamar itu foto-fotonya, semoga Allah merahmati beliau ya dengan kesehatan. Fotonya A.A. Gym. Jadi ini era-era di mana A.A. Gym dulu kan sempat lama ya, jaya. Ya itulah naik turunnya. Ada yang naik, ada yang turun. Sekarang yang naik siapa sekarang? Gak tahu. Ustadz siapa? Ya. Itu biasa gitu, dunia naik turun ya. Datang yang memudar yang lama, datang yang baru, itu biasa lah ya. Jadi seperti dunia entertain juga begitu. Pada waktu itu masih keemasannya A.A. Gym ya. Jadi aku dipesankan oleh yang tuan rumah itu tidur di kamar di mana tempat A.A. Gym tidur kalau datang ke kawasan itu. Jadi ini memang orang kaya. Dan inilah orang kaya yang membeli surga. Ya, jadi begini. Di rumahnya itu setiap ba'da isya malam apa gitu, aku lupa, sepekan berapa kali. Itu semua perantau-perantau dari tanah Jawa, yang ada yang pedagang, ada yang apa itu, ngaji di situ. Dan itu rumahnya villa ya bagus. Dan subhanallah ada pembantunya kan, ada meja besar itu dinner, makan malam sudah disiapkan. Jadi sebelum ngaji datang ya, makan malam dulu terus ngaji. Ustadznya didatangkan dari Banyuwangi gitu. Jadi mereka sudah ada jadwal dan alhamdulillah pedagang-pedagang perantau-perantau dari tanah Jawa itu disuruh nabung dan mereka ada yang sudah mau berangkat umroh, berangkat haji gitu. Jadi gimana ya? Aku merasa iri ya. Kita boleh iri terhadap kebaikan seseorang. Seandainya aku bisa seperti Agnia, seperti orang kaya ini, mungkin aku akan lakukan juga gitu ya. Dimana dia membeli surga ya. Jadi perantau-perantau itu dibina, didatangkan ustadz, ngaji di rumah dia, dikasih dinner, makan malam. Dan jadi orang-orang masuk ke situ tuh sudah seperti rumahnya sendiri gitu. Nah, karena aku nggak jadi ya batal memberikan atau diskusi gitu kepada ibu kita yang murtad tadi, akhirnya aku dijadwalkan ngisi di situ. Jadi 2 ustadz yang ngisi gitu ya. Oke. Sekarang aku cerita teman Arimatea yang ada di kawasan itu ya. Kebetulan sekarang teman kita itu sudah almarhum ya, kemarin dapat kabar, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, meninggalnya waktu naik haji kemarin di Tanah Suci ya. Waktu aku ke sana sih memang dia ada gangguan seperti napas agak sesak karena dia gemuk orangnya. Dan info yang aku terima meninggal karena jantung ya. Oke, sudah qadarullah, masih muda. Mungkin kalau sama aku itu masih di bawahku lah ya. Dan dia sukses karirnya ya. Dia juga perantau di kawasan itu, dia perantau ya. Sudah meninggal karena jantung ya. Dan aku juga tidur di tempat beliau sebagai panitia. Jadi ada 2 tempat disediakan untuk tidur, aku tinggal pilih yang mana. Kebetulan, bisa nggak pakai kata kebetulan atau memang begitu ya?
istri beliau itu, ketua Arimatea di daerah itu kerja di salah satu rumah sakit terkenal. Ya. Kajian gue itu tidak strike ya, singular ya. Jadi kalau yang suka strike, monggo silakan ditinggalkan saja ya. Gue tidak begitu kajian gue ya. Gue berputar-putar dulu gitu ya. Baru nanti ke intinya gitu. Oke. Istri dari Arimatea daerah itu, yang gue nggak sebutkan daerahnya ya, yang mengundang gue itu adalah dokter. Dia kerja di salah satu rumah sakit terbesar di daerah itu. Ya, suasananya itu seperti ini yang gue bilang tadi. Gue nggak tahu apakah itu sebelum, tepat atau setelah, tapi kurang lebihnya 25 Desemberan lah. Gitu ya. 25 Desemberan. Yang disampaikan oleh istri dari kawanku tadi itu, yang dokter tadi itu, cukup mengagetkan ya. Katanya begini, malam tahun baru ya, setelah Natal itu kan 25 ya. Berarti kan sekitar 5 harian atau 6 harian itu ya. Itu kan masuk tahun baru. Nah, tahun baru itu kan Januari ya. Januari. Maka nanti Januari, Februari, Maret, ini banyak gadis-gadis muda antri di rumah sakitnya dia. Gadis-gadis, cewek-cewek lah, nanti aku bilang gadis juga, kacau. Cewek-cewek muda, ya, cewek-cewek muda antri di rumah sakit. Cewek-cewek muda, ya. Lihat, Januari, ini malam tahun baru. Terus si cewek-cewek itu 3 bulan kemudian, Januari, Februari, Maret, ke rumah sakit antri. Pertanyaan gue, buka otak lu, ngapain ke rumah sakit antri cewek-cewek muda ini setelah tahun baru? Coba lu pikir. Bismillahirrahmanirrahim. Dan gejala pergaulan seperti ini di situ sudah menjadi sesuatu yang lumrah gitu. Ngapain mereka? Mereka GK, gugurkan kehamilan. Ya, sudah nggak perawan, sudah hamil, mau digugurkan, antri. Peristiwanya diawali malam tahun baru. Ngerti? Sebelum gue masuk ke sini, otak lu gue nganu dulu. Gue apa ya? Gue siapin jalan dulu untuk memahami kajian gue supaya otak lu itu ngerti gitu loh, dikasih tahu. Terutama yang setengah tiang ini. Ya, sebelum gue masuk ke inti kajian kita. Ya. Oke, gue ulangi. Jadi 3 bulan setelah tahun baru, setelah Januari, maka jatuh pada Januari, Februari, Maret. Maret ini anak-anak perempuan-perempuan muda antri di rumah sakit untuk ngapain? Gugurin kandungan. Karena perutnya sudah gede, sudah hamil. Berzinanya kapan? Di malam tahun baru. Itu yang ngomong dokter. Yang kerja di rumah sakit itu, istrinya teman gue yang sekarang sudah almarhum itu. Semoga Allah merahmati umur panjangnya. Ya, artinya kesakralan, ya, kesakralan tentang keperawanan itu hilang. Ngerti? Ya, makanya gue lihat gini loh, kafir, ya. Kalau lu itu kafir, ya memang wajar lu tidak menerima Al-Quran. Itu kami Islam sangat memahami sekali lah. Ya namanya kafir masa menerima Al-Quran. Kalau menerima Al-Quran ya you bersahadat jadi Islam gitu ya. Jadi kalau lu menolak Al-Quran sebagai kitab suci, itu ndak apa-apa dan kami bisa menerima, memang lu kafir. Tapi yang jadi masalah kalau lu itu menghujat, menghina Al-Quran. Ya.
Itu. Masalahnya apa? Al-Quran itu nanti bisa kita lihat, dia memuliakan sosok-sosok yang memang harus mendapatkan kemuliaan dari Gusti Allah Agung karena dia layak dimuliakan. Terus lu hujat sembarangan, kan goblok. Ya. Oke, pelan-pelan ya. Gue nggak bisa buru-buru, gue nyantai aja orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong bantu tap-tapnya. Ya, terima kasih. Aku nggak bisa baca semuanya ya karena harus memberikan penjelasan. Untuk yang apa? Ada bukan kiamat, ada Aris Tama SPDMM, ada Halimah Ren ya. Dan banyak lagi ya, aku nggak bisa baca, mohon dipersori ya, dimaklumilah ya. Nanti kalau komennya di YouTube baru aku bisa baca karena di sana kan terdokumentasi. Oke, itu ya. Jadi di situ, di kawasan itu, gue nggak ngomong tempatnya karena ini takutnya nanti menjadi sesuatu yang tidak baik ya. Kalau lu mau tahu daerahnya nanti gue kasih tahu lah ya. Di daerah itu setiap bulan Maret ya, perempuan-perempuan muda pada antri di rumah sakit gugurin kandungan. Karena apa? Ya, keperawanannya sudah rusak di malam tahun baru itu. Gitu. Ngerti? Oke. Dari sini lu mulai nampak ya. Kalau lu ikut kajian gue, kemana diskusi gue, lu sudah mulai dapat peta jalannya, roadmapnya. Gue kan sudah bilang. Ya, memang beda antara Protestan dan Katolik, itu beda dalam memposisikan Bunda Maria. Sudah, nggak usah banyak alasan, beda. Ya. Di dalam Katolik, Bunda Maria itu meskipun dia tidak masuk dalam apoteosis, artinya dalam konteks teosnya tetap aja sama, Tritunggalnya Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu. Bukan Bapa, Putra, Bunda Maryam, nggak begitu. Tetapi di dalam Katolik, ya, ini bedanya setelah Martin Luther mendegradasi Katolik itu ya, mendirikan katakanlah grup sendiri yang namanya Protestan ya. Di dalam Katolik, Bunda Maria itu sangat-sangat mendapatkan tempat yang istimewa. Walaupun dia tidak diapoteosiskan, itu pun kadang-kadang diperdebatkan juga itu ya. Tapi gue sementara mengatakan Bunda Maria itu tidak diapoteosiskan, tapi dia dimuliakan dalam Katolik. Makanya selalu disebut perawan Maria, perawan Maria, perawan Maria. Perawannya itu tetap disebut. Ya. Ini nanti kalau gue ngaji ini ada yang dengar kelompok-kelompok peminim. Ya, bisa komplain ke gue ini ya. Ya gue maklum ya. Nanti kalau ada protes dari apa namanya? Pelaku-pelaku peminim itu loh, apa namanya itu. Terus dia protes. Karena mereka akan mengatakan, apakah perempuan itu hanya dihargai dari keperawanannya saja? Apakah perempuan itu sudah menjadi sampah ketika selaput darahnya itu sobek bukan dengan suaminya? Nah, biasanya protes yang diajukan seperti itu, gitu ya. Feminisme ya, sorry aku. Ya, feminisme atau apa gitu ya. Itu mereka kan protes begitu ya. Apakah perempuan itu hanya dihargai oleh selaput darahnya saja gitu. Maka sebelum gue diprotes gue jelasin domainnya itu domain yang mana. Ya. Ranti airnya dimatiin di supaya nggak ober di. Sorry sebentar ya. Ranti airnya dimatiin dulu nanti amber. Bentar. Oke. Jadi gitu ya. Ya. Perempuan-perempuan apa penggiat perempuan gitulah namanya feminisme akan protes. Gue seperti apakah wanita itu hanya dihargai oleh selaput darahnya saja?
Artinya yang sudah tidak punya selaput darah, yang robek karena kecelakaan, terus dia sampah begitu. Maka gue jawab, tolong dulu dengarin kajian gue. Ya. Dihormati itu kan menurut domainnya masing-masing. Kalau ada perempuan dalam segi akademik dia katakanlah mampu ya meraih gelar doktor atau bahkan sekalipun itu tapi sekarang sudah nggak jarang lagi ya, bisa katakan banyak lah profesor gitu ya, tetap kita hargai. Tapi dalam domain akademik, dalam domain moral ya nggak bisa, karena beda antara akademis dan moral. Moral itu ukurannya itu adalah keperawanan. Itu nanti gue tunjukin sejak perjanjian lama, sejak Yahudi. Jadi kalau Islam melarang yang namanya zina, Yahudi saudara tua kita lebih dulu melarang. Gitu loh. Jadi ojo goblok gue. Ya. Kalau ada wanita, dia berprestasi olahraga, ekonomi, politik, ya kita hargai dalam sisi itu. Tapi dalam sisi moral, apakah bisa dikatakan bermoral ketika dia sudah tidak menjaga keperawanannya, sebagaimana nanti yang akan kita diskusikan. Meneladani Maria. Itu. Ya. Jelas? Bismillah. Oke. Ya. Sekarang kita lihat ya. Gue mau masuk ke perjanjian lama dulu ya. Perjanjian lama ya. Ini tutup ya. Kamu buka kitab Ulangan 22:17. Nih. Ya. Kamu silahkan buka kitab Ulangan 22:17. Ya. Kita buka di sini ya. Kamu juga buka, aku buka, nanti kalau aku salah tadi ada yang benarkan. Ulangan 22 17. Kamu buka. Jadi kalau sama-sama buka, kita enak. Berbagai peraturan ya, 22:17 ya. Hukum perkawinan. Lihat ini. Lihat ini hukum perkawinan. Supaya lu semua tahu. Jadi begini ya. Islam dan Kristen itu ada pada sebuah posisi yang nggak bisa ketemu. Ya, terkait Bunda Maria. Islam bilang ya, Bunda Maria itu melahirkan di bawah pohon korma. Kristen bilang di kandang domba, ya nggak ketemu. Ya sudah nggak ketemu, kalau nggak ketemu mau diapain? Mau dipaksakan diketemu-ketemukan? Ya sudah, Kristen mau mengimani bahwa kelahirannya itu di kandang domba, ya monggo. Islam di bawah pohon korma, ya monggo. Itu nggak bisa ketemu. Tergantung kalian masing-masing gitu. Ya mau ikut yang mana? Nah kita berbicara yang ketemu ini. Ya kita berbicara yang ketemu ini. Ya. Mohon dipersori ada noise dikit, anggap saja itu musik pengiring kajian kita ya. Pak Tukang, ada Pak Tukang. Itu musik pengiring itu ya. Kita baca ya, hukum perkawinan terlalu panjang, nanti kamu baca perikopnya itu secara menyeluruh ya. Aku langsung ke ayat yang ke-17 aja. Begini. Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tiada aku dapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Ingat, keperawanan ya. Makanya orang Katolik kan selalu bilang,
perawan Maria. Nggak ada janda Maria gitu, nggak ono. Sampai modar goleki nggak ono. Jadi Katolik menggaransi bahwa Bunda Maryam itu bukan pezina itu loh. Ngerti nggak gue? Kalau Protestan enggak begitu Protestan. Ya. Oke. Dan ketahuilah ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan keperawanan pada anakmu ya. Tidak didapati ya. Ya. Itu ya, tidak didapati ya. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Jadi bapaknya nggak setuju. Ini tandanya anakku perawan, gitu ya. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Tua-tua kota itu ulama-ulama, kiai-kiai, tokoh-tokoh masyarakat. Ini loh buktinya. Kainnya itu dibentangkan. Dan nanti di ayat lain, kain itu ditempel di gerbang kota supaya orang tahu bahwa nih loh anak gue perawan, bukan barang bekas, bukan bejat, gitu loh. Nanti lu baca ya. Hukum perkawinan ulangan 22 dimulai ayat yang ke-13. Tapi gue karena waktu harus efektif kita tidak boleh lewat 1 jam lebih ya. Ulangan 22:17. Keperawanan itu benar-benar disakralkan. Jadi pada malam pertama itu seperti gue bilang kemarin di bawah pantatnya perempuannya itu ada sehelai kain putih. Nah, bercak darah itu sebagai bukti keperawanan bahwa anaknya itu anak yang soleha, bukan pezina. Itu sejak zaman Yahudi sana loh. Lu tahu nggak? Ya, lu tahu nggak? Bagaimana keperawanan itu benar-benar sakral. Ini supaya peminis-peminis ini nggak asal ngomong aja. Jadi kalau nanti nggak terima sama Gus Beti, ya mari, ya gue kasih kajian lu para peminis itu, ya apa namanya lu peminis itu, pergerakan perempuan atau apa itu ya. Jadi artinya soal penghormatan ya kita hormati sesuai domainnya. Kalau perempuan berprestasi dalam bidang pendidikan ya kita hormati. Tapi dalam hal moral, ya lihat kalau dia sudah jebol tembus rudal, mau dihormati apanya? Nah, nanti kalau dalam konteks Islam, ya selama orang mau bertobat, ya itu lain lagi. Jadi dalam Islam itu penyelesaian dosa itu tobat, bukan batu hitam bisa menghapus dosa. Ini kan gebleknya orang juga. Mana ada batu bisa menghapuskan dosa? Ya, seperti itu ya di ulangan 22:17 ya. Sekarang kita buka Matius 1:23 ya. Matius 1:23 ya. Jadi tentang keperawanan. Ini nanti tentang anak darah. Nih. Ya. Kita buka. Kamu buka juga ini. Ya. Supaya ngerti. Matius 1, 2, 3. Ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel. L itu Allah, jadi Allah beserta kita, Immanuel. Siapa yang akan melahirkan itu? Anak darah. Siapa anak darah itu? Siapa? Aduh, habis. Nih. Itulah yang merujuk kepada Bunda Maryam. Ini anak darah. Ya.
gue sudah ngomong, nanti gue jelaskan anak darah itu apa artinya. Ya, maka anak darah ini kan bahasa Melayu. Ya, kalau kita tarik ke bahasa Ibrani atau Ibraniun atau Arabiun itu sepadan dengan Zakia. Ini loh. Makanya ada lagunya. Jadi Yan Antono itu keren juga ya. Dia rocker tapi dia juga bikin lagu dangdut meskipun nuansanya tetap aja rock ya. Judulnya Zakia yang dipopulerkan oleh Ahmad Albar. Zakia, Zakia. Itu ya. Zakia itu ya anak darah ini. Jadi orang-orang barat tengah sana itu nyebutnya Zakia. Ya. Zakia. Ya. Zakia. Anak darah. Nah, gue jelasin untuk teman-teman Kristen, ya. Kalau ada anak darah, jangan goblok. Jangan dalam otak lu itu terus ada burung dara punya anak. ini diskusi lama gue dengan dosen bahasa Yunani ya tentang anak Allah ya. Dia bilang itu anak Allah Pak. Ini kan anak darah. Ya. Ini bukan harafiah. Bukan anak darah itu ada burung dara punya anak. Inilah perlunya kita bahasa sastra. Begitu juga ketika ketemu anak Allah, lu kira Allah punya anak. Cuman kan kadang-kadang dalam dogma nih ya. Dalam dogma ya. Anak Allah itu terus dijadikan bahwa dia Allah itu kan kacau. Karena apa? Nggak kena. Anak Allah itu beda dengan Allah anak. Kamu cari sampai mampus di Alkitab nggak ada. Yesus itu dibilang Allah anak itu nggak ada. Karena kalau Allah anak, meskipun anak, dia itu Allah, cuman anak-anak. Kalau Allah anak, makanya di Alkitab nggak ada Allah anak. Kamu cari kalau nggak percaya. Yang ada adalah anak Allah, Yesus anak Allah. Ya, maka berbuat baiklah kita supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Jadi artinya gelar anak Allah itu siapa saja boleh asal dia sesuai dengan kemauan Bapa. Itu loh, bukan hanya Yesus saja. Dan istilah anak Allah itu sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Masuk ke perjanjian baru disalahpahami, menjadi apoteosis dia. Nanti diluruskan kembali lewat perjanjian terakhir Al-Quran. Kenapa Al-Quran tidak lagi menggunakan istilah anak Allah? Nah, nanti kita diskusikan satu video tersendiri. Ya. Kenapa? Al-Quran itu nggak mau pakai gunakan istilah orang-orang soleh itu sebagai anak Allah. Itu ada historikalnya, nanti kita bahas tersendiri. Ya. Oke, kita ke sini ya. Ya. Jadi jangan anak darah itu kamu pahami anak burung dara punya anak terus dibilang anak darah. Ya, anak kunci, terus kunci punya anak. Anak Allah itu bukan Allah punya anak. Ini adalah bahasa metafora terhadap mereka-mereka yang hidup saleh. Jadi siapapun bisa jadi anak Allah. Masalahnya lu taat sama Allah nggak? Kalau hidup lu keblangsak bagaimana lu? Lu anak setan, bukan bukan anak Allah gitu loh ya. Ini diskusi lama gue. Sama sili, kalau Batak Karo itu sili, kalau gue Batak Toba, kalau Batak Toba itu lae ya, sama sili ginting ya. Dia dosen bahasa Yunani ya, dia bilang anak Allah itu Allah, yang enggak dong Pak, itu bukan harafiah gitu. Ya, justru kalau ini nama anak Allah itu mesti bukan Allah ya. Gus Beti, anak Gus Beti itu Gus Beti bukan? Bukan, anak Gus Beti kira itu. Gitu kan gampang, ya. Nah, ini mumpung lewat aja ke sana ya, gue jelasin supaya jangan apa ya, jangan gampang terus